Halo semua, perkenalkan saya Tia Rosliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan makna dari dua kalimat syahadat. Yang pertama itu pengertian. Dua kalimat syahadat atau syahadatain merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi dasar dari keimanan seorang muslim. Syahadat terdiri dari dua kalimat yang bermakna pernyataan keimanan kepada Allah dan pengakuan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat berarti kesaksian dan menjadi syarat syah pertama memeluk agama Islam yang terdapat pada rukun Islam yang pertama. Syahadat terdiri dari dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dalam syahadat tauhid, umat Islam bersaksi dan mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syahadat Rasul, umat Islam bersaksi dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai makna dari dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid memiliki makna kalau kita telah bersaksi bahwa tiada pertuhanan atau tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat Rasul memiliki makna akan kesaksian kita terhadap Muhammad bin Abdullah, hamba sekaligus utusan Allah, mengakui atau berikrar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebenar-benarnya Rasul. Kemudian dua kalimat syahadat ini adalah mutalazimatan, artinya saling terikat satu sama lain, yang mana ini adalah paparan dari Syekh Hafiz Hakimi. Syahadat berasal dari kalimat syahadah yang memiliki tiga arti, yaitu musyahadah atau menyaksikan, syahadah kesaksian, dan half yaitu sumpah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu pengucapan dan pengamalan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat dibaca dua kali saat azan dan satu kali saat iqamah. Lalu 9 kalimat syahadat diucapkan dalam bacaan tahiyatul akhir saat menjalankan sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah, seperti sholat duha, tahajud, dan rawatib. Dua kalimat syahadat wajib dibaca bagi seseorang yang yakin untuk masuk Islam dan menjalani ibadahnya. Dengan mengucapkan syahadat pada kalimat pertama yang artinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan syahadat pada kalimat kedua yang artinya percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan menaati ajarannya. Selain itu, syahadat biasa dibaca dalam sholat dan diamalkan setiap hari dengan menyebut kalimat syahadat secara berulang kali. Kalimat syahadat adalah merupakan dua kalimat yang penting di mana setiap sholat ketika tahiyat kita selalu membacakan sampai kita mau meninggal pun masih harus mengucapkannya. Jadi inilah pentingnya dua kalimat syahadat, yang saking pentingnya dua kalimat syahadat ini menjadi ciri khas bagi orang Islam. Sebab ketika orang memasuk Islam maka harus mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada isi kandungan dua kalimat syahadat. Kalau kita mencari makna asyhadu di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita akan dapati sedikitnya tiga makna. Pertama, pernyataan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan ikrar dan iklan. Kalau kita menggunakan makna ini, maka maksud dari kalimat syahadat yang kita terapkan adalah aku menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini yang dimuat dalam Quran dalam firman Allah, jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
Quran Surah Ali Imran ayat 64. Yang kedua ada sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-qasam. Maka ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, sama halnya kita sedang berkata bahwa aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fungsi dari sebuah sumpah adalah untuk menguatkan dan menegaskan sebuah pernyataan. Dalam kaitan dengan dua kalimat syahadat, maka sumpah ini memberi bobot kebenaran terhadap apa yang kita ucapkan. Oleh karena itulah, setiap saksi yang akan diminta kesaksian dalam persidangan harus bersumpah terlebih dahulu agar apa yang ia ucapkan memiliki bobot, bahwa yang keluar dari mulut kita bukan main-main, akan tetapi keluar dari hati yang paling dalam. Yang ketiga ada janji. Kata ini sering disebut dengan al-ahdu. Jika menggunakan makna ini, maka kalimat syahadat yang kita ucapkan memiliki arti, aku berjanji bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka inilah yang dinyatakan oleh firman Allah tentang pengembalian janji seluruh manusia ketika mereka masih berada di dalam roh. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka dan Allah mengambil perjanjian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ini saya akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat kebaikan yang apabila diucapkan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik. Kalimat thayyibah memiliki arti kata-kata yang baik, ucapan yang mengandung makna yang baik atau kebaikan, dan bisa diartikan sebagai kalimat yang indah dan ungkapan zikir tertentu. Di dalam Al-Quran seringkali zikir disebut sebagai amal ibadah. Terus secara istilah, kalimat thayyibah adalah kata-kata baik yang bila seseorang pendengar atau pembicara mengatakannya, maka akan merasa senang satu sama lain. Sementara melansir tafsir Departemen Agama, kalimat thayyibah didefinisikan sebagai ucapan yang mengandung kebenaran dan kebijakan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kalimat tersebut juga mengandung aneka perbuatan ma'ruf dan pencegahan dari perbuatan munkar. Kalimat thayyibah artinya kata-kata yang baik, bermakna kebaikan, dan pasti mendatangkan kebaikan. Ada 10 jenis yang perlu diketahui. Dalam Islam, kalimat thayyibah ini bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai bentuk komunikasi kepadanya. Makna kalimat thayyibah, kalimat thayyibah utama, kalimat tauhid, la ilaha illallah,
Tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari kalimat thayyibah yang menjadi pondasi keimanan seorang muslim. Ucapan baik lainnya yaitu tasbih, subhanallah, maha suci Allah, tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Doa dan salam seperti asal muasal seperti assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian.